Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nawa Warasana Isara, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, program studi D3 Akuntansi 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas itu adalah sebuah badan hukum yang dimana untuk menjalankan usahanya itu terdiri dari saham-saham yang mana pemiliknya memiliki bagian-bagian sebesar saham yang dimilikinya. Kemudian dalam perseroan terbatas, berdasarkan statusnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama perseroan terbatas terbuka dan ada perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah suatu perseroan atau suatu perusahaan yang didirikan tidak untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas atau publik, tapi hanya kepada orang-orang tertentu saja yang dapat menjadi penanam modal atau investornya. Saham dalam perseroan terbatas tertutup itu tidak diperjualbelikan di pasar modal atau bursa efek. Saham dari perseroan terbatas tertutup adalah saham atas nama. Dengan saham atas nama ini, maka prosedur atau peralihan investor itu tidak mudah dilakukan dan harus melalui mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ciri-ciri dari perseroan terbatas tertutup adalah yang pertama, perseroan terbatas tertutup yaitu badan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, perseroan terbatas tertutup memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi komersial dan yang kedua fungsi ekonomis. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga adalah modal dari saham perseroan terbatas tertutup ini berasal dari saham-saham dan obligasi. Dan perseroan terbatas tertutup ini terbentuk dari minimal 2 orang dan modalnya minimal 50 juta. Yang keempat, tidak mendapatkan hak atas fasilitas negara. Yang kelima, pemimpin badan usaha disebut dengan direksi. Kemudian yang keenam, kekuasaan tertinggi ada pada keputusan dan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketujuh, karyawan pada badan usaha perseroan terbatas tertutup berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta. Dan yang terakhir, yang kedelapan, hubungan usaha diatur dalam hukum perdata dan lain-lainnya. Syarat pendirian perseroan terbatas tertutup. Yang pertama, didirikan minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, akta notaris harus berbahasa Indonesia. Yang ketiga, akta perusahaan harus telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan serta diberitakan di Berita Negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, memiliki modal sesuai klasifikasi yang ditetapkan. Yang kelima, memiliki minimal 2 staf perusahaan, yaitu direktur dan komisaris. Yang keenam, harus mempersiapkan nama perseroan. Yang ketujuh, mempersiapkan tempat dan lokasi perseroan harus jelas. Yang kedelapan, kartu tanda pengenal pendiri perseroan ini yang bisa harta. Yang kesembilan, bukti modal dasar dan modal yang telah disetorkan. Kemudian yang ke-10, dokumen perizinan yang harus lengkap. Apabila perseroan terbatas tertutup ini mau menjadi perseroan terbatas terbuka, maka perlu adanya perubahan anggaran dasar. Saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai perseroan terbatas tertutup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.